kita yakin bahwa terjadi kecurangan yang gila-gilaan. Pilpres ini brutal adalah karena ada penguasa yang tetap ingin cawe-cawe. Ada penguasa yang takut kalau dia tidak punya pengaruh kekuasaan lagi pada periode berikutnya. Pihak istana sepertinya sedang berupaya menggagalkan hak angket ya dengan apapun. Kok nggak malu ya Jokowi selama berkuasa itu menteri-menterinya dicokok oleh KPK karena korup, dan dia nggak merasa bersalah, nggak merasa bahwa itu adalah noda hitam di kepalanya. Kalau memang ditemukan bukti yang mengatakan bahwa presiden terlibat di dalam konspirasi pemenangan paslon tertentu, ya harus pemakzulan presiden juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Ini tidak seperti biasanya karena saya berada di luar, di rumah. Bukan di rumah, di studio sahabat saya, Bung Refli Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya di rumah dan menangkap studio. Oke. Bung Refli, ini kan kita lihat kecurangan sudah luar biasa ya. Nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Walaupun kita lihat real count sudah mulai berjalan, KPU sudah membahas satu persatu provinsi, memfinalisasi. Tapi saya tetap menganggap bahwa ini kecurangannya tidak bisa ditolerir. Kemudian di pihak lain sekarang ada desakan yang begitu besar dari kampus, perguruan tinggi, guru besar, mahasiswa, ya, menyoroti, lagi-lagi menyoroti juga tentang kecurangan. Dan yang ketiga, ada desakan untuk segera membentuk hak angket nih. Untuk membongkar dan membuka tabir kecurangan ini. Katanya nih, tanpa berfungsinya hak angket agak susah membongkar tabir kecurangan ini, walaupun bisa misalnya lewat MK nanti juga kan. Menurut Bung Refli, kalau ternyata nih hak angket tidak berjalan mulus atau digagalkan, apa yang bakalan terjadi? Jadi langsung jawab kalau hak angket tidak berjalan ya. Pertama tentu sebagai orang kita berharap lah. Ya, kita berharap hak angket itu bisa kita dorong ke DPR dan berhasil. Dan berhasil. Tapi kalau tidak, kan saya sudah mengatakan ada 3 lini yang sedang berjuang sekarang. Lini 3 front ya? Ya, 3 front. Lini massa, lini MK, dan lini angket. Kalau seandainya lini angket ini tidak bisa jalan karena kontrolnya bukan di kita, maka 2 lini ini insya Allah jalan. Kenapa begitu? Karena kontrolnya ini, kalau lini massa kontrolnya di kita, dan soal banyak tidaknya massa itu soal lain. Yang paling penting kita berusaha untuk mengungkapkan terus kecurangan ini. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Lini MK itu bergantung pada paslon, bukan bergantung pada partai. Jadi sepanjang paslon itu tanda tangan, masuk barang itu. Dan saya kira kalau paslon 1 ya 01 Tadi karena saya ketika video selaku tim hukum ya. Ketika video ini diambil, saya menandatangani. Tadi saya hadir legal opinion. Tadi hadir dalam sebuah meeting yang dihadiri oleh paslon 1, yaitu capres dan cawapres. Jadi artinya mereka memberikan endorsement terhadap itu. Berarti itu jelas. Sudah nggak ada masalah ya? Tidak, insya Allah nggak ada masalah. Berarti yang sekarang yang kita masih tanda tanya adalah hak angket nih? Ya, hak angket itu tanda tanya. Karena seperti pucu-pucu ya, mereka mengatakan bahwa mereka membuat naskah akademik. Saya heran ngapain bikin naskah akademik? Kan sebenarnya kan tinggal dirumuskan saja bahwa angket itu kan 2. 1 terkait dengan pelaksanaan undang-undang, 2 terkait dengan kebijakan yang penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bangsa dan negara. Nah, pertanyaannya adalah Anda mau angket apa? Kalau saya katakan Anda angket pelaksanaan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Nanti isinya apa aja ya ditentukan oleh panitia angketnya. Yang penting masuk dulu barang itu. Iya, pansusnya. Yang penting masuk dulu barang itu. Nah, ini bikin kajian terlalu rumit, ribet. Padahal yang dibutuhkan cuma 25 orang tanda tangan, lebih dari 1 fraksi, kemudian disampaikan ke pimpinan DPR, pimpinan DPR kemudian merapatkannya dalam badan musyawarah, diagendakan sidang paripurna yang harus dihadiri separuh lebih dari jumlah anggota DPR, dan keputusan separuh lebih dari yang hadir. Nah, let's say kalau seandainya skenario itu yang jalan, maka hak angket goal mestinya. Kenapa dibuat ribet menurut Anda? Ya, menurut saya karena
ada upaya untuk menegosiasikan ini dari pihak istana. Saya terus terang aja lah ya. Dari pihak istana sepertinya sedang berupaya menggagalkan hak angket at all cost ya, dengan apapun. Sementara pihak yang mau menginisiasi angket ini, saya kira aspirasinya macam-macam nih. Ada yang kayaknya tunggu bola. Dan jangan lupa beberapa anggota dewan tidak terpilih lagi. Dan itu rentan kan? Rentan untuk dimasuki. Ya, rentan kan. Nah, rentan dimasuki atau masuk angin? Ya, rentan masuk angin, tapi didatangi juga atau bahkan mengundang datang. Nah, jadi karena menurut saya, sehingga yang terjadi adalah angket ini ya jadi terasa poco-poco. Saya lihat indikatornya gampang kalau angket itu jadi. Kalau partai itu mengatakan kami perintahkan semua anggota fraksi kami tanda tangan, itu nggak masuk angin. Tapi kalau bilang untuk angket terserah pada para anggota kami, itu masuk angin. Kalau begitu Bung Refli mengamati, bagaimana dengan posisi partai yang ada di paslon 1? Apakah masuk angin atau tidak masuk angin? Saya terpaksa harus mengkritik. Kayaknya masih poco-poco juga. Masih menunggu. Iya. Tarik ulur. Awalnya kan di paslon 01 partai pendukungnya mengatakan mereka sepakat angket yang dilontarkan Ganjar dan menunggu PDIP sebagai leader. Yang ditunggu ini poco-poco nggak jelas. Ada yang mengatakan Bu Mega sudah merestui angket. Iya, sudah kan. Tapi kita nggak jelas omongannya sampai di mana. Kan kalau kita bilang merestui itu kan ada langkah-langkah konkretnya. Saya nggak pernah dengar Bu Mega mengatakan, ya saya setuju angket. Yang ada adalah omongannya si Pak Mahfud setelah dia ketemu Mega. Katanya tidak mau cepat-cepat, tidak mau buru-buru loh. Masalahnya kan time frame-nya ketat banget kalau kita kaitkan dengan Pilpres 2024. Kalau misalnya angket itu hanya untuk masa depan doang, ya nggak ada gunanya untuk governance yang 2024 ini. Kan maunya kita 2024 dan selanjutnya kan begitu. Jadi saya menganggap bahwa akhirnya 01 mengatakan kalaupun tidak PDIP kami akan ajukan sendiri. Nah, sampai sekarang belum ada juga. Jadi menurut Anda partai di paslon 1 juga belum jelas? Belum jelas, belum firm 100%. Belum firm ya? Apakah belum jelasnya, belum firmnya itu karena masuk angin atau karena memang lagi mengkaji? Saya kira saya sebagai pengamat harus mengatakan begini. Banyak hal yang dipertimbangkan ketika kita menjadi nakoda kapal besar. Situasi politik hari ini itu lagi belum menentu. Dan yang namanya watak partai politik ini cenderung memang pragmatis, oportunis. Kalau mereka mau mengajukan hak angket, kan begitu, maka berarti mereka menantang pemerintahan yang sekarang berlangsung, menantang calon yang dianggap menang sekarang. Resikonya adalah berarti Anda musuh saya. Kalau seandainya nanti hak angket ini gagal dan kekuasaan yang diangket tetap bertahan, maka Anda menjadi the outsider, menjadi oposisi. Anda nggak bisa dilarang masuk karena Anda sudah melukai kami, kan begitu. Nah, bagi partai-partai tertentu belum punya pengalaman menjadi partai oposisi yang panjang. Sejak partai itu didirikan sudah langsung menjadi bagian dari pemerintahan. Yang punya pengalaman PDIP dan PKS saja. Yang lain nggak punya. Yang lainnya nggak punya. Karena itu endurance dia untuk menjadi partai oposisi dia bingung. Belum lagi sejarah membuktikan kalau Anda tidak berada di posisi pemerintahan, bisa jadi Anda akan didorong untuk digantikan. Ya kan? Bahkan ketika Anda di bagian pemerintahan pun nggak ada jaminan juga. Erlangga Hartarto nggak ada jaminan kalau dia akan bisa bertahan di kursi itu, karena Jokowi sudah mulai cawe-cawe. Jangan-jangan nanti seperti kata Kodari, ketum Golkar Gibran. Lalu sudah mulai orang mengatakan bahwa secara de facto Jokowi itu sudah Golkar sejak 2015. Welcome to Jokowi untuk masuk Golkar. Nah, itu saja menunjukkan bahwa mulai masuk angin beberapa elemen dari Golkar ini. Kenapa? Karena selalu ada yang namanya perpecahan internal, kan? Jadi ada pendukung Erlangga, ada pendukung Bambang Susatyo, dan jangan-jangan ada pendukung Jokowi atau pendukung Gibran. Jadi sekali lagi, jadi sudah terpolarisasi ya? Iya, sekali lagi bagi partai
menjadi oposisi itu tidak enak, terutama bagi tokoh partainya, karena bisa aja dia terjungkal. Oke, kalau begitu menurut Bung Refli melihat bahwa ternyata yang siap untuk hak angket itu adalah partai-partai yang sudah punya pengalaman sebagai oposisi? Ya, paling tidak begitu saya lihat. Misalnya PKS, walaupun dia tidak terlalu agresif, karena PKS kan pada dasarnya dia nurut aja, karena dia kan bukan mayoritas. Kursinya kan cuma 50. Karena itu dia tahu diri. Dia tunggu bagaimana PKB dan Nasdem. Kalau PDIP mayoritas 128 kursi, tapi kalau dia hanya dengan berdua PKS saja, jadi tetap minoritas. Nah, tetapi kalau 5 partai itu bergabung jadi satu, paslon 3 2 partai, paslon 1 3 partai, maka mereka sangat mayoritas karena jumlahnya sudah 314 melawan 261. Oke, kalau begitu netizen, Bung Refli ini kan juga pakar hukum tata negara. Apa urgensinya hak angket ini? Oke, kalau kita bicara tentang urgensi hak angket, saya bicara satu kata ruang. Kita yakin bahwa terjadi kecurangan yang gila-gilaan ya. Dibilang brutal pemilu 2024 ini, terutama Pilpres. Sekarang pertanyaannya, dan Anda meyakini juga itu ya? Oh ya, pertanyaannya adalah kalau kita mau mengungkapkan kecurangan ini, foranya atau forumnya di mana? Kalau forumnya hanya mengandalkan Mahkamah Konstitusi, itu forum kecil banget ruangnya, roomnya kecil banget. Coba kita lihat misalnya pengalaman 2014-2019, pembuktian bahwa ada kecurangan TSM itu hanya diberikan waktu 2 hari saja. Itu pun 2 harinya bukan 48 jam, tapi karena crossing waktu aja. Jadi sampai subuh kan pemeriksaannya kan. Nah, nggak masuk akal. Bagaimana Anda ingin membuktikan hal yang sifatnya kuantitatif, kecurangan yang dari Sabang sampai Merauke, tapi cuma dikasih waktu, kalau harinya sih 2 hari, tapi jamnya nggak nyampe 48 jam. Apa yang bisa Anda buktikan? Akhirnya kan cuma omon-omon doang. Nah, karena itu room di MK kecil, makanya banyak orang mengatakan, udahlah nggak usah ke MK. Kenapa kok nggak usah ke MK? Karena MK itu killing field katanya. Tempat ladang pembunuhan. Killing field ya. Cuma sekadar nanti melegitimasi saja kecurangan itu. Nanti MK mengatakan permohonan ditolak. Tapi permasalahannya sekali lagi, kalau tidak di MK di mana? Tadi angket pucu-pucu. Nah, tapi kalau ditanya tadi urgensinya angket, ya saya mengatakan angket lebih luas. Karena time frame-nya 60 hari. Kalau ini kan cuma 14 hari kerja. Dan dia bisa panggil siapa aja. Dan DPR jauh lebih punya kewibawaan dibandingkan Mahkamah Konstitusi untuk memanggil orang. Termasuk memanggil presiden. Iya. Memanggil presiden walaupun presiden tidak datang, dan biasanya akan diwakilkan pada menterinya. Kan bisa ada upaya-upaya. Enggak, memang begitu. Dulu kan pernah juga hak interpelasi misalnya. Ingat nggak waktu itu yang menyampaikan Baharudin Lopa gitu-gitu, zaman-zaman Gus Dur di awal-awal. Jadi memang presiden itu tidak mesti harus hadir. Tidak wajib. Ya, tetapi kalau dalam aturan, tetapi dia boleh mewakilkan dengan menterinya. Tapi itu atas nama presiden. Jadi kalau misalnya keterangan itu tidak memuaskan, ya presidennya tetap, karena bukan menterinya. Tetap presiden. Iya. Tadi kan Bung Refli bilang bahwa hak angket ini menjadi mutlak, harus. Karena ada kecurangan yang begitu masif, yang brutal. Kalau saya tanya nih, siapa yang melakukan atau siapa aktor kecurangan ini sehingga harus perlu hak angket? Kan kalau aktornya misalnya cuma ketua KPU kan tidak perlu hak angket. Langsung lapor saja di Bareskrim. Kan bisa langsung pidana. Begini, kembali pada hakikat angket. Angket itu adalah kebijakan ya yang penting, strategis dan berdampak. Dan kebijakan siapa itu? Kebijakan eksekutif. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, panglima TNI, Kapolri dan lain sebagainya. Itulah sasaran angket. Tetapi angket itu ujungnya bisa hak menyatakan pendapat. Ujungnya ya. Kalau ujungnya hak menyatakan pendapat, maka tidak lain itu presiden dan wakil presiden saja. Jadi kalau kita kaitkan dengan isu yang berkembang, ya orang menganggap bahwa pemilu ini diorkestrasi oleh Presiden Jokowi. Jadi cawe-cawe Jokowi itu telah menyebabkan pemilu ini curang, pemilu ini tidak melanggar konstitusi. Sehingga dua lini hukum dan politik ini jalan, lini MK jalan dan lini politik di
DPR jalan melalui angket. Menarik, mudah-mudahan ya, menarik tadi yang Bung katakan bahwa orkestra kecurangan itu dilakukan dilakukan oleh presiden. Apakah itu dilakukan secara sistematis dan terencana, misalnya sebelum, kemudian sementara dan sesudah Pilpres dan pemilu? Iya, justru maksudnya saya dirancang sedemikian rupa. Justru saya mengatakan satu statement aja. Kalau dia terstruktur, artinya gini. Kalau terstruktur itu artinya dilakukan oleh struktur puncak kekuasaan. Dan dari struktur puncak itu kemudian mengalir ke bawah melalui pejabat-pejabat baik di pusat maupun daerah. Karena yang punya struktur itu kan pastinya istana atau presiden. Kalau dia sudah terstruktur, pasti sistematis dan pasti masif. Otomatis itu, nggak mungkin nggak. Kecuali kalau kita bicara mengenai jadi begini, struktur di daerah saja. Kalau kita sudah buktikan strukturnya bisa dibuktikan, berarti sistematis dan masif itu sudah otomatis. Otomatis. Pakai common sense saja pasti otomatis. Karena asal strukturnya struktur puncak ya. Tapi kalau struktur di daerah ya mungkin daerah itu aja. Ya. Kalau menurut Bung Refli, apa sih keterpurukan yang paling fatal di dalam pemilu serta Pilpres kali ini dibandingkan dengan pemilu Pilpres sebelum-sebelumnya? Kan Anda pernah sudah saksikan nih kan, beberapa Pilpres dan pemilu. Kita bicara saja sejak reformasi nih. Nggak usah bicara tahun 55 yang katanya orang bilang itu sangat demokratis. Sejak reformasi ya. Yang paling membuat Pilpres ini brutal adalah karena ada penguasa yang tetap ingin cawe-cawe. Ada penguasa yang takut kalau dia tidak punya pengaruh kekuasaan lagi pada periode berikutnya, maka dia punya ketakutan-ketakutan sendiri yang saya katakan 4 ketakutannya. Berapa kali saya singgung ini? 1. Jangan dulu, penguasa dalam hal ini siapa? Presiden lah. Presiden. Siapa itu? Presiden Joko Widodo. Jadi apa itu? Tolong sebutkan 4. 4 itu saya sering kali sebutkan. 1. Khawatir soal dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh diri maupun keluarganya. Dia khawatir akan diusut. Ya, seperti Daeng sering katakan bahwa nanti diadili. Harus tradisi ya. Yang kedua, ada kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia yang belum usai atau bahkan terjadi pada eranya. Saya sebutkan KM50 misalnya. Itu pelanggaran HAM terbesar menurut Bung Refli. Ada Kanjuruhan sebenarnya yang juga besar. Ada di Papua. Dan kalau kita kaitkan dengan hal seperti itu, maka ya kita pakai teori HAM kan, dia crime by omission atau crime by commission. Jadi dia pelakunya atau dia membiarkan. Jadi pembiaran atau pelaku, sederhana. Karena dia penguasa kan, penguasa tertinggi. Yang ketiga, dia baru membangun dinasti keluarga, dinasti politik, political dynasty. Dia khawatir kalau misalnya tidak lagi punya pengaruh di kekuasaan, udah siapa yang mau mencalonkan Bobi Nasution lagi, siapa mau mencalonkan Gibran dan lain sebagainya, siapa mau memperhatikan Kaisang ya, dan dirinya sendiri, keamanan dirinya sendiri. Karena itu dia harus memastikan, mengamankan bahwa dinastinya terus berkembang. Bahkan sekarang menantunya sudah mau disebut-sebut juga mau jadi calon kepala daerah di daerah Sleman kan, dan lain sebagainya. Jadi ada kepentingan dinasti politik. Nah, yang keempat itu terakhir adalah legacy, warisan. Ada warisan yang belum selesai dan dia ingin pastikan selesai di tangan dia walaupun dia tidak lagi menjabat. Misal IKN. Itu proyek 500 triliun kan? Bayangkan. Proyek 500 triliun, ya gimana caranya? Kalau seandainya dia stop begitu aja, tidak ada koneksi dengan dirinya, bisa jadi penguasa yang baru nggak peduli, nggak melanjutkan, balik lagi. Sementara ya masa kita nggak yakin proyek itu sudah diijon misalnya, atau sudah diijon kepada para oligarki ya gitu, atau dikangkangi oleh siapa begitu. Nah, karena itu dengan 4 alasan itu saya mengatakan bahwa Presiden Jokowi berkepentingan untuk memenangkan paslon yang dia endorse. Bahkan dia tega-teganya misalnya tidak mendukung Ganjar Pranowo yang nyata-nyata adalah kader dari PDIP partai dia. Jadi ada presiden berasal dari partai A, tapi kampanyenya untuk partai B, mendukung partai B, bukan mendukung paslon dari partai A.
Nah itulah yang terjadi. Jadi ada 4 ya tadi itu alasannya kenapa sampai dia melakukan itu. Menurut saya, menurut analisis saya 4 hal tersebut make sense itu. Bukankah orang selalu mengatakan, Bung Refli, kalau presiden itu sudah di akhir kekuasaannya, anggaplah 2-3 bulan, kan dia sudah tidak punya pengaruh lagi yang cukup signifikan untuk orang bisa dengar dan lain sebagainya. Sekarang kan tinggal berapa bulan? Iya, Jokowi ini hebat. Oke, apa kehebatannya? Teori lame duck office itu tidak berlaku bagi dia. Oke. Biasanya orang menjelang masa jabatannya baru dia jadi bebek lumpuh. Tapi itu saya bayangkan kalau seandainya dia memerintah secara baik. Dalam pengertian bahwa dia betul-betul memerintah dengan good governance dan clean government. Good governance lah paling tidak. Nah, kalau dia memerintah secara baik, maka dia tahu bahwa sudah saatnya dia berakhir. Maka terjadi pergeseran agar bebek lumpuh itu biar dia tidak post power syndrome kan. Pelan-pelan dia menepi untuk memberikan panggung kepada calon pemimpin baru, dan siapapun itu harusnya kan begitu. Seperti SBY di tahun 2004 dia nggak cawe-cawe kan, tidak terlalu cawe lah di 2004 karena jadi dia membiarkan demokrasi berjalan ya. Karena kalau dia mau cawe-cawe harusnya dia menangkan Hatta Rajasa dong, karena besan kan. Nah, tapi tidak terjadi kan, tidak tampak bahwa SBY main untuk paslon itu. Nah, kalau ini karena good governance tidak jalan, maka dengan pemilu yang brutal ini adalah sebenarnya siapa yang pada waktu pemilihan itu masih memiliki kekuasaan dan uang. The existing powernya siapa, duitnya di mana. Nah, ya sudah tidak ada lain, uangnya ya di sana. Uangnya di sana, kekuasaannya di sana. Uangnya di mana? APBN, bansos dan lain sebagainya. Kekuasaannya di sana. Nah, karena dia gunakan sumber daya negara itu untuk memenangkan paslon tertentu dan which is tidak good governance, maka dia masih dianggap menjadi faktor yang determinan. Maka kemudian ada paslon tertentu mengatakan kalau tidak didukung oleh kekuasaan, didukung oleh Jokowi, nggak ada gunanya ikut pilpres karena pasti kalah, karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Nah, dengan pengalaman itu dia akhirnya ya daripada kalah terus putar haluan aja menjadi kolaboratornya, kan begitu. Jadi itu yang terjadi sekarang ya? Ya, yang terjadi sekarang. Karena saya membayangkan, kan teorinya kan begini sederhananya. Siapapun yang di-endorse oleh Jokowi akan menang. Oke? Dengan cara? Dengan cara yang tadi melibatkan macam-macam tadi kan. Aparatur negara, kemudian state financial resources, state facilities, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan paslon tertentu dan merugikan paslon yang lain. And the question is, kenapa dia nggak masuk saja ke kubu Ganjar? Kan begitu ya. Dia mengendorse Ganjar, lalu di situ dia titipkan anaknya. Persoalannya adalah kelihatannya Megawati tidak begitu membuka pintu untuk skenario itu, kan begitu. Yang membuka pintu yang sono, makanya dia masuknya ke sono. Coba kalau ini masuk, katakanlah membuka pintu selebar-lebarnya bagi Gibran, barangkali menang juga yang Ganjar. Ada yang menarik tadi masalah dinasti. Tadi ya, Jokowi itu melakukan dengan cara yang luar biasa ya. Kan praktek nepotisme ini kan, ini dulu yang kita koreksi, Bung Refli ya. Ketika kita menjatuhkan rejim Orde Baru, tapi kemudian ini dilanggengkan. Bisa nggak Bung Refli menganalisa mana yang lebih parah melakukan nepotisme? Rejim Orde Baru, Soeharto, atau Jokowi? Saya nggak bisa membandingkan apple to apple seperti itu. Tapi dua-duanya melakukan itu. Karena kan saya tidak berbekal riset. Misalnya gini. Pengamatan. Ya, kalau pengamatan itu di bidang 2 hal ya. Di bidang politik dan di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi, ya tentu rentang yang panjang seperti itu ya Soeharto lebih powerful kan. Karena anak-anaknya juga berbisnis di segala lini kan. Nah, tapi kalau di bidang politik, anaknya itu beda dia patternnya. Mereka tidak tertarik untuk menjadi pejabat-pejabat kepala daerah. Pertanyaannya why tidak tertarik? Karena mereka jauh lebih powerful. Tanpa menjadi pejabat, mereka bisa perintahkan pejabat. Nah, karena itu beda. Kalau sekarang karena ini short kekuasaannya dan dia harus berakhir, maka dia perlu menitipkan ibaratnya anak menantunya di tempat-tempat tertentu, pusat kekuasaan tertentu.
Kalau anak-anak Pak Harto nggak penting itu, karena mereka jauh lebih powerful. Bahkan ada isu misalnya cucu Pak Harto itu jauh lebih powerful dari seorang menteri misalnya. Dulu ya? Iya. Jadi jangankan dahemnya Soeharto ya, anak dan cucunya saja itu jauh lebih powerful. Dan itu sekarang diulang lagi ya, praktek-praktek itu? Ya, praktek itu diulang lagi. Saya kira misalnya kalau kita bicara tentang pembangunan Solo, dia tidak akan berhasil seperti itu kalau seandainya orang-orang pusat tidak investasi di sana kan. Oke, Bung Refli, kalau Anda melihat apa dampak kerusakan sosial yang akan ditimbulkan kalau misalnya ternyata ya praktek nepotisme atau praktek politik keluarga ini berlangsung secara masif dan dibiarkan dan semua masyarakat menjadi permisif? Iya, intinya adalah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang korup. Masyarakat yang tidak genuine. Dan cita-cita untuk menjadikan masyarakat kita adalah masyarakat yang adil dan makmur makin jauh. Ya? Gemari pahlo jinawi baldatun thayyibatun warafun ghafur. Karena kalau nepotisme dipelihara, kemakmuran itu bukan untuk kemakmuran semua. Hanya segelintir. Ya, segelintir. Karena untuk mempertahankan nepotisme, Anda harus memupuk resources. Karena itu Anda nggak mungkin distribusikan resources itu kepada kesejahteraan masyarakat kalau Anda nepotisme. Jadi masyarakat yang adil dan makmur untuk semua itu hanya bisa terbentuk kalau tercipta sebuah pemerintahan ya yang jujur, amanah, egaliter, ya kan, dan dia menjalankan governance-nya secara sebaik-baiknya, good governance, clean government. Kalau tanpa itu nggak mungkin. Berarti sistem ini akan menghancurkan sistem meritokrasi dan kompetensi ya? Oh iya, itu kalau kita bicara tentang penunjukan. Ya. Yang saya katakan tadi kan lebih jauh lagi dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kalau kita kaitkan dengan misalnya jabatan-jabatan publik, maka ya meritokrasi tidak akan dipakai. Orang mencari pejabat publik itu tidak didasarkan pada kemampuan. Dua hal ya, kemampuan, kompetensi, dan integritas, tapi kedekatan. Seperti sekarang ini ya? Ya, sekarang ini sebenarnya praktek nepotisme yang cenderung KKN itu, cenderung korup juga, itu terlihat dalam pembentukan kabinet kan. Coba bayangkan, kok nggak malu ya, Jokowi selama berkuasa, itu menteri-menterinya dicokok oleh KPK karena korup. Dan dia nggak merasa bersalah, nggak merasa bahwa itu adalah noda hitam di kepalanya. Coba bayangkan, berapa menteri yang sudah ditangkap karena korup ketika Jokowi berkuasa, baik pada periode 1 maupun periode 2. Kan ada Juliari Batubara, kemudian ada Edi Prabowo, kemudian ada Imam Nahrawi, kemudian ada Idrus Marham, ada siapa lagi, Syahrul Yassin Limpo. Bayangkan, ada 5 orang menteri dan dia cuek aja. Ada lagi nggak? Yang tersandra juga banyak. Bahkan itu dijadikan bahan bargaining politik untuk menyandra tokoh-tokoh politik agar setia, agar loyal begitu. Oke, Bung Refli, apa dampak yang akan ditimbulkan kalau kita berandai-andai ya? Misalnya tiba-tiba hak angket ini tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Kan kira-kira yang tadi tidak berjalan itu ada gagal artinya. Kan tadi Anda katakan bahwa hak angket ini kan bisa berujung juga kepada hak menyatakan pendapat, yaitu pemaksulan. Tapi kan bisa juga misalnya hak angket ini hanya menghasilkan misalnya putusan, misalnya pemilu ini diulang karena terbukti terjadi kecurangan yang TSM. Jadi pemilu dan pilpres diulang. Kan bisa saja begitu putusannya. Tapi tidak berujung kepada hak menyatakan pendapat, pemaksulan. Kalau itu yang terjadi, apakah kalau menurut Bung Refli, kalau pada akhirnya ternyata hak angket itu hanya bisa mendelegitimasi hasil pilpres dan pemilu, maka yang terjadi cuma pemilu ulang. Apakah pemilu ulang yang akan misalnya diputuskan, kalau menurut Bung Refli, seharusnya kalau mau dilihat siapa-siapa yang bertanggung jawab dan siapa-siapa yang menikmati dari hasil kecurangan pemilu, siapa yang diuntungkan, paslon yang diuntungkan dari hasil kecurangan itu, apakah kalau pemilu atau pilpres ini diulang, maka itu hanya bisa diulang dan diikuti oleh 2 paslon saja? Oke, jadi begini, saya harus menjawab dari tata negaranya ya.
Kalau misalnya tidak sampai kepada hak menyatakan pendapat, saya kira tidak gempa bumi juga. Oh, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, karena banyak sekali angket memang tidak sampai ke arah sana. Bahkan sudah ada sikap yang seperti itu kan disampaikan oleh Bu Mega kan, jangan sampai pada pemakzulan. Satu. Kalau seandainya ya kan dikatakan misalnya ini akan ada deklarasi atau keputusan mengenai pemilu ulang atau pemungutan suara ulang, saya malah nggak yakin. Karena angket itu tidak begitu. Oh, nggak begitu. Ya, jadi angket itu hanya memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, rekomendasi perbaikan itu bisa kepada presiden, bisa kepada penegak hukum, bisa kepada KPU, bisa kepada Bawaslu, bisa kepada stakeholders lainnya, ya, termasuk DKPP. Jadi tidak mungkin ya. Pemilu kan perbaikan juga itu. Pemilu kan itu kan bagian dari perbaikan, memperbaiki pemilu yang curang. Tetapi itu dianggap kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak di take over oleh hak angket. Kan bisa dia merekomendasikan begitu. Pemilu ulang, kemudian juga merekomendasikan kepada aparat penegak hukum siapa-siapa orang yang diduga. Boleh sebagai begitu. aktor kecurangan. Boleh. Tetapi rekomendasi pemilu ulang, jadi gini, apa yang diputuskan angket itu bukanlah sebuah keputusan yang binding. Dia berupa rekomendasi. Yang binding itu kalau dia misalnya menyatakan pendapat, ambil suara, binding itu kan. Tapi kalau rekomendasi itu tergantung yang direkomendasikan. Misalnya gini, tiba-tiba dia bikin rekomendasi pemilu ulang. Berarti kan alamatnya itu ditujukan kepada KPU dan presiden. Kan? Ya, tapi KPU yang paling utama karena presidennya jadi sasaran kesalahannya kan. Di situ saya kira nanti penyelesaiannya bukan hukum lagi tapi sudah politik. Makanya untuk memberikan otot bagi hak angket ini, ya memang masyarakat harus menjaganya. Karena namanya politik itu kan kadang-kadang kita nggak bisa duga. Yang bukan kewenangannya dia putuskan juga. Misalnya rapat paripurna DPR karena mayoritas sepakat pemilu ini harus diulang. Kira-kira KPU mau atau enggak? Kalau seandainya tidak ada gerakan massa yang luar biasa atau TNI dan Polri-nya membackup. Kalau TNI Polri-nya tidak membackup bagaimana? Kan saya kira gini, kalau kita bicara tentang perbaikan negara ini ya ada dua kemungkinan. Terpilih pemimpin yang jujur dan amanah atau kemudian terjadi turbulensi politik yang luar biasa seperti 98 dan akan muncul pemimpin yang mudah-mudahan kuat, jujur dan amanah. Kalau pemilu kita sudah tahu tadi, kalau misalnya 01, 02, 03 kita berharap 01 yang memimpin, tapi kalau seandainya mekanisme prosedural ini tidak terjadi, ya mungkin ada mekanisme elektoral, ada mekanisme lain, yaitu perubahan kepemimpinan secara hukum tata negara darurat. Berarti Bung Refli mau mengatakan bahwa kalau hak angket ini tidak menghasilkan atau tidak berujung kepada hak menyatakan pendapat atau pemakzulan, itu berarti hak angketnya sebenarnya gagal. Gagal menghasilkan sebuah keadilan. Tergantung kesimpulan hak angketnya. Kalau menurut Anda? Iya, kalau kesimpulan angketnya itu bahwa Presiden sudah melakukan pelanggaran konstitusi dengan cawe-cawe di Pilpres, ya kan? Maka harus hak menyatakan pendapat. Karena itu sudah pengkhianatan terhadap negara sesungguhnya. Kalau menurut Bung Refli sebagai seorang pakar hukum tata negara, sebaiknya hak angket ini berujung kemana? Ya, kalau memang ditemukan bukti yang mengatakan bahwa Presiden terlibat di dalam konspirasi pemenangan paslon tertentu, ya harus pemakzulan Presiden juga. Itu yang ideal. Itu bukan hanya ideal, itu wajib. Jadi hak angket ini wajib berujung kepada pemakzulan. Ya, kalau ditemukan bahwa Presiden itu ternyata pusat kecurangannya. Kalau seumpamanya ternyata angketnya tidak memutuskan begitu, tidak menghasilkan seperti itu, maka ini kan ada gerakan massa nih. Kita lihat sudah mulai berkembang Dan menarik apa yang disampaikan teman-teman di UGM. Ada wacana yang berkembang bahwa peradilan rakyat. Bagaimana menurut pendapat? Saya terus terang ya, begitu ada kata-kata peradilan rakyat dan yang menyampaikan Uceng Zainal Arifin Muchtar, tetapi berpikirnya juga dia luar biasa. Pengadilan rakyat ini kan bahasa pasarnya, bahasa populernya.
sesungguhnya yang diinginkan oleh Zainal Arifin itu adalah perubahan politik tidak melalui prosedur ketatanegaraan, melalui jalan, tapi melalui people power. Oke. Ya kan? Bahasa lain dia pengadilan rakyat, ada orang bilang people power, ada yang bilang revolusi, ada bilang reformasi dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ini adalah perubahan kekuasaan dengan tata negara darurat, bukan tata negara yang normal, gitu. Seperti tahun 98. Oke. Gitu. Jadi menurut Anda wacana yang disampaikan Bang Uceng, sahabat kita tentang peradilan rakyat, kalau misalnya hak angket ini buntu atau mengalami kegagalan, itu adalah sebuah wacana yang perlu dipertimbangkan. Oh iya. Bahkan menurut dan saya didorong. Saya kan katakan tadi ada 3 lini tadi kan. Oke. Angket mandek, angket tidak bergigi, tidak bertaji, kemudian MK juga takut, ya rakyat inilah yang harus bergerak menurut saya. Karena kita ini kan pemilik sah republik ini. Masa kata Ikrar Nusa Bakti, masa kita ditentukan oleh 5 orang saja anggota keluarga, satu keluarga. Iya. Jadi itu kerusakan ya. Karena negara kita hanya ditentukan oleh satu keluarga. Iya. Jadi dengan pengadilan rakyat tersebut, dengan people power tersebut, mudah-mudahan tercipta tatanan baru yang lebih egaliter, demokratis dan lain sebagainya. Tapi kalau terjadi perubahan gelombang kekuasaan yang begitu dahsyat itu, pastikan bahwa jangan hanya orang-orang oportunis yang ke depan. Orang-orang idealis, orang-orang yang jujur dan amanah harus tampil ke muka. Iya, karena kan biasanya dalam sejarah selalu begitu. Iya. Selalu ditelikung di tengah jalan oleh kaum oportunis. Iya, karena itu dia harus jujur, dia harus pintar juga, harus pandai juga. Bukan dalam pengertian bahwa dia ingin merebut kekuasaan atau memperebutkan kue kekuasaan, tapi dalam rangka tugas profetik untuk menyelamatkan bangsa ini. Wah, keren ya. Tapi ya memang harus begitu. Kan begini Bung Refli, belajar dari pengalaman 98, itu kan kita punya mimpi besar tuh tentang sebuah reformasi, menghasilkan sebuah tatanan baru yang demokratis, macam-macam lah mimpi kita. Tapi kan ternyata kan ditelikung juga di tengah jalan. Dan hasilnya seperti yang kita rasakan sekarang. Apakah kalau nanti terjadi yang namanya peradilan rakyat, people power, revolusi, apa yang seharusnya kita lakukan supaya tidak terjadi lagi seperti 98? Ada telikung yang dilakukan oleh orang yang oportunis atau orang yang status quo. Ini kan banyak status quo di masa lalu yang berkuasa sekarang kan. Merubah wajahnya menjadi kaum reformis. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus menyiapkan konsep ketatanegaraan yang solid, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nanti dengan konsep dan dengan sistem yang kita bangun tersebut, siapapun penjahat akan menjadi orang baik, ya kan? Siapapun orang baik akan lebih baik lagi. Nah, kalau sistemnya buruk seperti sekarang ini, orang baik jadi penjahat, penjahat menjadi iblis, ya kan? Nah, karena itu menurut saya kita harus bangun sistem. Nah, dulu ya, saya agak menyayangkan kenapa kita tidak menggunakan politik lustrasi. Lustrasi itu adalah mereka-mereka yang terlibat pada Orde Baru itu di-ban dulu. Nggak boleh ikut kompetisi politik selama berapa tahun misalnya. Ada jeda waktu. Ada jeda waktu kan? Kayak Nazi misalnya kan. Tapi kan politik lustrasi tidak terjadi karena from the beginning, dari awal sudah campur itu antara kekuatan pendukung Orde Baru dengan Orde Reformasi. Dan kita menerima presidennya Habibie kan pada waktu itu. Sama sulitnya bagi kita. Jangan salah, Sulawesi Selatan marah ketika pertanggungjawaban Habibie ditolak kan. Artinya memang cepat sekali pecahnya dengan kelompok kanan, dengan kelompok yang sifatnya sektoral atau regional misalnya. Akhirnya yang terjadi adalah ya kita berkompromi. Soeharto jatuh, Habibie naik, Habibie bagian dari Orde Baru, kita anggap legitimate, dan akhirnya dia merekrut orang-orang Orde Baru juga dalam pemerintahan. Dan sampai saat ini orang-orang Orde Baru itu selain dia bisa berkompetisi politik dan sekarang leading, ya kan? Kita tahu siapa dia. Anak cucunya juga bermimikri jadi politisi-politisi baru yang ketika kita lihat performance politiknya nggak ada bedanya dengan bapaknya di Orde Baru, ya, oportunis, pragmatis, kan begitu. Dan mereka muncul kan sekarang ini kan, gitu. Dan cawe-cawe jauh ya. Iya, gitu. Oke, Bung Refli, ini kan
tadi kita berandai-andai bahwa akan ada peradilan rakyat. Iya. Akan ada revolusi kalau hak angket gagal dan semua sistem yang tersedia ini gagal ya. Maka akan terjadi yang namanya reformasi atau revolusi lah. Tapi kan reformasi itu memerlukan pemimpin untuk menggerakkan. 98 ada Pak Amin Rais. Kalau misalnya ini terjadi, bersediakah? Tidak boleh kita bersedia atau tidak bersedia. Karena kita pilihannya adalah kita mau memenuhi panggilan itu atau tidak. Kita semua harus memenuhi panggilan itu karena kalau kita mau bicara. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa saya akan ditempatkan pada menjadi pemimpin atau tidak, dalam gelombang reformasi, ya, dalam gelombang pengadilan rakyat, dalam gelombang revolusi, itu pemimpin itu tidak didesain, dia muncul dengan sendirinya. Nah, dan kita tidak tahu siapa yang kemudian akhirnya dipercaya untuk memimpin gerakan ini. Kalau seandainya terjadi gelombang besar. Karena itu banyak sekali kan aktivis-aktivis yang merencanakan gitu. Tapi ternyata tidak berhasil. Karena tadi pemimpin itu ya muncul dengan sendiri seperti Amin Rais di 98 kan tidak direncanakan, tiba-tiba dia yang muncul sebagai pemimpin. Nah, kita tidak tahu, siapa tahu tiba-tiba Abraham Samad yang memimpin pergerakan yang ditunggu-tunggu orang kan, atau siapapun yang kita tidak duga, atau orang yang sudah kita duga misalnya Anies Baswedan. Nah, karena itu menurut saya tidak perlu kita katakan apakah bersedia jadi pemimpin atau tidak, karena pemimpin itu bukan kesediaan, tapi karena kepercayaan orang lain, ya kan? Tetapi ditanyakan bersediakah memenuhi panggilan sejarah. Nah, kalau ditanya memenuhi panggilan sejarah, itu semua kewajiban kita kalau kita ingin berada di garis lurus dan garis perubahan. Kalau begitu Bung Refli yakin bahwa kalau semuanya gagal, hak angket, MK gagal, maka yang terjadi betul-betul revolusi atau reformasi. Kalau Anda lihat sekarang sebenarnya 50-50 saya katakan. Kenapa? Kita lihat ya, kekuasaan Soeharto tumbang itu setelah 32 tahun. Kekuasaan ini karena ada pembatasan presiden, itu Jokowi mau tidak mau ya berakhir masa jabatannya 20 Oktober 2024. Kalau dia sudah berakhir masa jabatannya, mungkin tensi politik bisa berubah. Nah, perubahan tensi politik itu sangat mungkin. Misalnya, yang dilantik itu orang yang ternyata walaupun berasal dari comberan, saya katakan kan pemilu ini comberan kan, tapi dia enlighten, dia tercerahkan, dia kemudian bisa mengakomodasi yang namanya proyek-proyek reformasi, bisa mengakomodasi pemberantasan KKN, misal, enlighten, maka suhu politik pasti sudah berubah. Kalau itu yang muncul enlighten, apakah Bung Refli bersedia masuk menjadi? Secara etis juga tetap tidak boleh. Karena walaupun yang muncul enlighten ya misalnya kan, tapi tetap saja kita harus jaga kan. Karena kalau misalnya dia cuma satu orang dan dia tidak dijaga, maka bisa jadi dia kembali kepada tabiat awalnya. Untuk menjaga kan itu dibutuhkan kita masuk ke dalam. Enggak juga, oposisi kan. Beroposisi itu dalam makna menjaga pemerintahan. Berarti juga tetap tidak bersedia walaupun enlighten. Secara etis saya tidak bersedia karena akan lucu kalau seandainya kemudian kita mengingkari apa yang sudah kita omongkan. Kecuali ada kewajiban yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah atau fardu ain ya? Fardu kifayah. Enggak ada orang lain dan enggak mungkin kan enggak ada orang lain itu. Contohnya misalnya orang membutuhkan ahli hukum tata negara. Ya banyak sekali ahli hukum tata negara. Artinya tidak ada kekosongan. Sehingga kita tidak kena kewajiban fardu kifayah itu karena mereka sudah pasti lebih duluan kan. Ya, saya berterima kasih sudah diundang di Abraham Samad channel ini ya, di sini ya. Dan tetaplah semangat mengobarkan semangat perlawanan, paling tidak dalam perspektif agamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin mudah bagi kita beramar ma'ruf, tapi ketika kita bicara tentang nahi mungkar, konsekuensi sering kita hadapi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.